botol yang ini semua. Ya, tapi kalau dipilah yang bagus disisihkan. Terus dapat dikatakan bahwa itu dalam perubahan lingkungan digarisbawahi Rofi. Perubahan lingkungan merupakan adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Sampai titik. Sudah? Nah, kalian di rumah kalian, kan rumah kalian juga lingkungan rumah. Di rumah kalian itu selama kalian TK, RA, sampai sekarang ada yang berubah nggak? Ada yang berubah nggak? Ada. Misalkan di depan dulu nggak ada generasi, sekarang karena punya mobil jadi berubah. Ya itu berarti perubahan lingkungan rumah. Tapi di sini bukan lingkungan rumah saja ya. Lingkungan alam semesta. Biasanya kayak di laut, dulu laut itu bersih. Sekarang ada yang buang sampah. Nah itu berarti kan menyebabkan perubahan alam di bagian laut. Apa nanti akibatnya? Kalau di laut banjir, ombak, ada ombak. Banjir. Ya, kenapa kok ada banjir sih? Karena ada sumbat airnya tersumbat. Ya. Yang pertama di situ ada perubahan lingkungan. Yang pertama apa? Pencemaran apa? Air. Pencemaran air. Pencemaran air contohnya di laut. Di laut sekarang biasanya banyak yang buang sampah, terus kulit limbah, ya pokoknya sampah dilarang. Terus yang kedua pencemaran apa di situ? Apa? Pencemaran udara jadi apa di situ, Pak? Tidak boleh membuang. Pencemaran udara itu contohnya ya. Misalkan kalian naik sepeda motor, ya itu kan mengeluarkan asap ya. Nah itu juga termasuk pencemaran udara. Asap motor dan lain-lain. Pokoknya kendaraan, asap kendaraan dan lain-lain. Kita lupa nanti. Terus yang ketiga, apa namanya lagi? Apa? Pencemaran tanah. Pencemaran itu di sini. Pencemaran tanah. Seperti apa pencemaran tanah itu? Membuang sampah sembarangan itu juga termasuk pencemaran tanah. Tiba-tiba dibuang aja. Ada tumpukan. Ya, itu kan nanti tanahnya tidak sehat. Membuang sampah sembarangan. Kalau kotoran hewan, ya, kalau kotoran hewan, bukan. Kalau kotoran hewan itu biasanya kan lebih alami daripada sampah. Kenapa? Karena kalau hewan itu cuma makannya tumbuhan saja. Beda dengan manusia ya, bukan kotoran manusia, kotoran hewan. Kayak kotoran sapi, ya. Itu biasanya kan biasanya kan membuang sampah di tanah. Terus yang keempat, Irfan, Pak. Pencemaran suara. Pencemaran suara. Kok bisa pencemaran suara? Ada. Dapat di bumi sampah. Salon yang kalian dengar kemudian suaranya besar sekali, itu bisa merusak indang suara kita. Jadi itu
dari plastik kalau bisa dikurangi ya. Apa namanya? Ketika dikurai ke tanah itu nggak bisa. Kalau tumbuhan, kalau daun kalian tumbuh sampai berbulan-bulan tuh masih bisa jadi tanah kalau daun. Tapi kalau kayak ini, walaupun Azim gambarnya lihat, saya cuma gambarnya aja yang mudah. Pernah nggak kalian ke gali tanah, terus lihat ada plastik? Pernah nggak kalian gali tanah atau main apa atau main lumpur ada plastik? Nah ya, itu kan plastiknya nggak sering. Iya Pak Pun. Ya. Jadi pakainya yang ramah lingkungan. Kayak kertas yang kayak kardus, tahu kalian? Ya. Kalau wadahnya makanan tapi terbuat dari kertas itu, bukan dari plastik. Kayak wadahnya makanan, kalau ada acara dari plastik, dari apa namanya, dari kertas. Ya tahu Bu. Itu termasuk ramah lingkungan. Terus yang terakhir daur ulang. Kayak plastik yang bisa dipakai lagi. Iya, jadi kalian kumpul di rumahnya, kalau ada orang cari ya kasih. Ya. Terus untuk biopori, kalian tidak pernah lihat biopori nggak? Nggak pernah. Coba silakan kalian merapat boleh di bawah karena nggak ada shotnya. Di bawah ada apa guys? Tak kasih contoh biopori itu seperti apa sih? Mana ada ini? Kelihatan nggak ini? Oh, mana bapak? Nah. Sampah organik itu sampah rumah tangga. Maksudnya kayak makanan sisa-sisa makanan itu termasuk sampah organik. Apa sisa-sisa makanan itu? Nasi, ya. Nah itu dibuang. Ada ikan kalau dibuang itu bisa menjadi pupuk. Tapi caranya menggunakan biopori. Ya, silakan lihat videonya. Pernah lihat kayak gini enggak kalian? Saya pernah dulu di pondok kan buat kayak gini. Monster ya. 5 air. Yuk, tol. Langkah kerja. Pertama, tentukan lokasi yang sesuai. Kedua, siapkan tanah yang akan ditanamkan. Lubungi tanah dengan tanah. Posisinya lurus tapi bukan deh.
kan ada daun. Nah, coba saya kasih pertanyaannya. Iya, iya. Tanya coba. Masih ingat enggak barusan? Soal barusan itu. Arif, barusan itu namanya apa, Arif? Biopori. Ivan. Alatnya kan ada 5. Salah satunya yang pertama apa? Salah satu saja. Alat untuk membuat biopori itu kan ada 5 ya. Nah, kira-kira salah satu aja sudah. Apa? Pipa. Terus Ria. Untuk membuat biopori menggunakan sampah yang terbuat dari apa? Sampah sisa-sisa makanan. Bagus. Kira kalau mau membuat biopori, sampahnya itu bisa dicampur dengan apa? Bagus. Terus dia setelah berapa hari sampah di dalam pipa itu diangkat diambil? 3 bulan. Bagus. Baik. Sebelum membuat biopori, ya tanahnya diapain dulu? Sebelum membuat biopori ya dikasih apa dulu? Apa? Disiram. Bagus. Yang belum siapa? Kita. Ya coba saya tanya, kalian pernah lihat biopori enggak? Enggak pernah. Kalau misal enggak pernah, kalian bisa buat di rumahnya, ya. Coba aja. Tapi kalau ada yang gantiin ya, kalau sendirian ya nggak bisa. Ya, paham nggak biopori? Paham ya. Jadi kalau buat biopori itu apa manfaatnya? Untuk menghindari itu, mengurangi jejak karbon. Ya, menghindari jejak karbon. Terus apa lagi tadi? Daur ulang. Daur ulang itu gunanya itu juga sama, untuk mengurangi jejak karbon. Coba apa saja? Disebutkan nomor 1 apa? Biopori. Terus 2 reboisasi. Lakukan. Bagus. 3 mengurangi penggunaan plastik. Terus 4 sudah bisa? Saya akhiri dulu. Kalian doa di sini sudah. Ya, saya salam di sini sudah, gak apa-apa di bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.